tahun 929. Bantarannya masih ada di daerah Blimbing Malang itu. Itu dulu hutannya kemudian dijadikan persawahan, dibuka dijadikan persawahan bisa juga. Nah, jadi ini ya, jadi sekali lagi desa Pertigaan itu adalah desa yang mengalami. Nah, untuk ya, untuk alih status ini kan perlu ada SK, ya, ada SK. Kalau sekarang di desa itu ada perdesnya. Kalau ini kabupaten itu ada perbubnya. Kalau itu pemerintah daerah pusat itu ada peraturannya. Nah, jadi raja mengeluarkan surat keputusan SK atau dalam istilah asing charter ya, mengeluarkan charter, mengeluarkan surat keputusan, dan surat keputusan itu tidak hanya lisan disampaikan bahwa ini enggak, dituliskan di apa? Di prasasti. Nah, gitu lah. Jadi upacara manusuk sima itu tidak hanya menancapkan batu-batu sima di pojok-pojok begitu, tapi juga sekaligus pada saat itu raja mengeluarkan pernyataan, mengeluarkan keputusan yang kemudian ditulis secara cepat oleh penulis ya, penulis prasasti. Oleh karena itu biasanya perintah, ini kan perintah ya, perintah itu turun sampai yang terakhir itu penulisnya, namanya citraleka. Kalau sekarang kayak juru tulis ya, kayak cari ya, ditulis, nanti keputusan itulah yang kemudian disalin di apa yang disebut dengan prasasti. Mula-mula disalinnya itu di rontal, di daun tal. Oleh karena itu ketika SK itu disampaikan itu, kemudian rontalnya itu biasanya disimpan Pak Lurah misalnya yang mendapatkan anugerah, disimpan oleh Pak Lurah. Nanti rontal itu kemudian disalin di batu ya, dipahatkan di batu. Mengapa di batu? Karena keputusan itu tidak hanya berlaku pada satu generasi, lintas generasi. Kalau hanya rontal itu usianya terbatas, paling 100 tahun, 200 tahun hancur. Nah, oleh karena itu prasasti yang semula ditulis di rontal, ron itu artinya daun, tal itu pohon tal ya. Jadi daunnya pohon tal. Kemudian prasasti yang terbuat dari rontal itu namanya ripta. Kemudian prasasti yang di dalam ripta, daun tal itu kemudian disalin di permukaan batu, sebutannya linggo prasasti. Nah, yang ada di Suberingin Kulon, yang Bapak Ibu bisa lihat di situs batu tulis itu adalah linggo prasasti. Prasasti yang berbahan batu. Itu bisa batu kali, batu andesit, tapi juga bisa juga limestone, batu kapur, seperti daerah Lamongan di rumahnya Pak Akol bagian selatan. Itu prasastinya dari batu-batu kapur gitu ya. Tapi bisa juga ada juga prasasti yang terbuat dari logam. Biasanya logam itu arsipnya. Jadi yang ditulis di lempengan-lempengan tembaga itu disimpan oleh keraton. Soalnya apa? Kalau keraton tidak punya arsip ini, jangan-jangan abal-abal. Bisa membuat prasasti sendiri bendera gitu. Nah, seperti kalau kita membuat surat dulu itu kan mesti ada tindasannya. Nah, jadi pengarsipan itu sudah ada sejak dulu itu orang pemerintahan itu teliti. Jadi kalau mengeluarkan SK itu langsung dua, yang dalam bentuk batu diberikan kepada warga setempat yang mendapat anugerah, kopinya atau arsipnya yang dalam bentuk logam, yang dalam bentuk logam itu namanya tamra prasasti. Karena kenapa disebut tamra? Karena tamra atau tambra itu artinya tembaga. Jadi yang prasasti tembaga itu disimpan. Nah, baik ini, nah jadi ini adalah sima itu desa Pertigaan, Selat Antara itu desa otonom. Artinya desa itu memiliki kewenangan sendiri untuk mengelola rumah tangga. Nah, sekarang saya akan bergeser ke muasal nama Sumberingin ya. Jadi Bapak Ibu kenal bahwa paling tidak di Ngunut itu ada dua desa yang memiliki unsur sebutan Sumberingin. Yang membedakan keletakannya saja, posisi pada penjuru mata angin. Satu Sumberingin yang ada di sebelah barat sebutannya Sumberingin Kulon, satu yang ada di sebelah selatan yang namanya Sumberingin Kidul. Tapi Sumberingin Kulon dan Kidul itu dulu hanya sebuah desa yang kemudian dimekarkan. Nanti kita akan bicara tentang pemekarannya. Nah, mengapa disebut Sumberingin? Karena dinamai Sumberingin itu karena dua unsur namanya ini berkenaan dengan visi salamiah. Sumber ini berkenaan dengan tanah ya, cekung yang berisi air ya, yang berisi air. Nah,
Air yang mengisi tanah cekung yang kemudian kita sebut dengan sumber atau tok ya, mata air, itu muasalnya dari akar pohon besar yang ada di sekitar sumber. Pohon besarnya itu berupa pohon beringin ya. Satu hal yang menarik, kebetulan kami Pak Lurah juga sempat ikut ke lapangan, yang menarik perhatian kita di Sumberingin Kidul itu semula terdapat pohon beringin besar. Dan di bawah pohon beringin itu konon ada sumber air. Kemudian sumber air itu dialirkan ke arah selatan timur dan kemudian ada penampung airnya. Itu penampung airnya besar gitu ya. Penampung airnya besar. Nah, sekitarnya kita dapati di dekat pohon beringin yang nanti di mana pohon beringinnya itu ada lumpang batu, masih ada lumpang batunya ya. Lumpang batunya masih cukup besar. Kemudian di sekitarnya masih banyak peninggalan-peninggalan yang berupa peninggalan dari masa Hindu-Buddha dan selanjutnya ada peninggalan-peninggalan dari masa perkembangan Islam, ada nisan-nisan lama di situ, ya. Nah, jadi dinamai Sumberingin karena di unsur nama ini diambil dari unsur fisis alamiah yang berupa pohon, yaitu pohon beringin dan sumber. Nah, saya mendapatkan informasi dari Pak siapa itu Pak ya, dari siapa Pak Lurah ya, dari Pak perangkat desa itu yang kemarin ketemu di lapangan itu Pak Kaur pemerintahan ya, Kaur pemerintahan ya. Jadi pohon beringin ini kurang lebih 25 tahun yang lalu, jadi tahun 90-an itu sayang sekali tumbang karena peristiwa angin puting beliung ya. Tahun 90-an kalau tidak salah, 25 tahunan katanya yang lalu. Dan setelah pohon beringin ini tumbang, maka sumber itu mengering ya. Tapi masyarakat di Sumberingin Kidul itu masih mengingat adanya sumber air dan pohon beringinnya. Nah, salah satu petandanya masih ada lumpang batu yang konon berada di sekitar akar-akar pohon beringin itu ya. Kemudian yang menarik perhatian kita, sumber semacam ini tidak hanya berada di Sumberingin Kulon, Kidul, tapi juga kita dapati di Sumberingin Kulon, yaitu di sekitar mana di dekat sini, di sebelah sana. Ya, ini ada irigasi di sebelah selatan irigasi itu konon menurut Pak Lurah juga ada satu sumber air ya, ada sumber air yang besar, bahkan menurut cerita itu kemudian ditutup bahkan antara lain menggunakan ijuk ya. Nah itu. Dan yang menarik perhatian kita, kalau di selatan sungai itu ada sumber air ya, sumber air di sebelah utara sungai, di sebelah utara jalan setapak itu saya menemukan apa yang dalam bahasa Belanda disebut dorpel, ambang pintu. Ambang pintunya masih. Nanti saya tayangkan gambarnya ya. Saya tayangkan. Ini mungkin Bapak Ibu kurang mengetahui kalau di situ tuh ada ambang pintu. Kalau ada ambang pintu berarti ada gapura. Ya, gitu ya. Nah, nanti akan saya tayangkan ya. Nah, jadi selain ada di tempat ini, sumber air yang cukup besar juga kita dapati di tetangga desa di sebelah barat, yaitu di Sumberjo Kulon, yaitu Balong Kawo. Jadi juga sumber air juga. Jadi area sekitar ini adalah area yang terbilang kaya air, gitu ya. Jadi mengapa desa ini disebut dengan Sumberingin? Karena ada satu sumber yang muasal airnya dari pohon beringin, sehingga muncullah sebutan Sumberingin. Konon Sumberingin hanyalah sebuah desa yang kemudian mengalami pemekaran menjadi dua, yaitu Sumberingin yang di barat disebut Sumberingin Kulon dan Sumberingin yang di timur selatan timur selatan sebenarnya ya, timur agak selatan itu kemudian dinamai Sumberingin Kulon Kidul. Bahkan satu lagi yang kemudian mekar agak lebih belakangan itu adalah Desa Kalangan. Mungkin Bapak Ibu lebih paham dari saya gitu ya. Jadi ada pemekaran yang pemekaran awal dugaan saya Sumberingin Kulon dan Sumberingin Wetan itu mekar itu pada awal tahun 1900. Ini berkenaan dengan perubahan nama Tulungagung dari Ngrowo menjadi Tulungagung. Ini pemekaran awal. Yang dimekarkan tidak hanya Sumberingin tapi juga Sumberjo. Sumberjo ada Kulon, ada Wetan dan seterusnya. Jadi desa-desa besar itu kemudian mekarkan karena desa kuno itu
bisa luasnya itu bisa dulu bisa satu kecamatan atau setengah kecamatan atau seperempat kecamatan. Oleh karena itu kemudian dimekarkan supaya lebih praktis dalam pengelolaan. Baik. Nah, di sini kita bisa melihat pada situs Sumberengin Kidul ini ada kesinambungan sejarah pula-pula. Ini merupakan areal bangunan suci Hindu Buddha, kemudian berlanjut menjadi memasuki masa perkembangan Islam. Karena itu kita mendapati makam-makam Islam tua di sana ya, makam para Demang atau keturunannya, kemudian juga berlanjut hingga sekarang. Nah, baik, yang berikutnya ya. Nah, di Sumberengin Kidul, Kulon, kita mendapati prasasti batu. Inilah yang istilah kunonya linggo prasasti, terbuat dari batu andesit, batu kali. Nah, tentu dugaan saya batu ini tidak didapatkan di sini karena kalau utuhnya kan cukup besar. Karena di tempat ini mendapatkan batu kali agak besar itu sulit gitu ya. Beda di daerah lereng-lereng Wilis gitu ya. Di selatan ada tapi batunya batu kapur. Oleh karena itu kemungkinan ini didatangkan ya. Nah, karena mentahannya tentu besar. Di samping batu yang ini dipakai ya, batu kali itu juga dipakai untuk pedestanya itu. Ada pedesta yang dari balok batu kali, tapi juga ada yang beberapa itu dari semencor itu ya, kayak bataku keras gitu ya. Nah, ini adalah linggo prasasti yang tarikhnya, angka tahunnya nanti akan kita lihat di dalamnya. Angka tahunnya dalam tahun Saka itu adalah 1126 Saka ya. Jadi pada masa Hindu Buddha, angka tahun yang digunakan itu adalah tahun Saka. Ini adalah tarikh angka tahun yang sebenarnya muasalnya dari India bagian selatan. Nah, kalau di Masehi kan, ya ini beruntung karena di prasasti ini angka tahun keterangan pertanggalannya itu detail, sehingga kita bisa tidak hanya tahu tahunnya saja, tapi sampai bisa kita identifikasikan, kita konversikan istilahnya, sampai bulannya, sampai tanggalnya. Jadi kalau di Masehi kan, kalau Sakanya 1126 Saka, Masehinya itu adalah 4 Juni 1204. Jadi kalau 1126 itu ditambah 78, nah untuk mengkonversikan ke Masehi itu plusnya ditambahnya 78, maka ketemulah 1204 Masehi. Ya, tahun itulah tahun di mana prasasti ini yang merupakan surat keputusan raja, yaitu Raja Srengga atau Raja Kertajaya atau para ratu menyebut dengan Dandang Gendis, itu menetapkan Sumberengin itu sebagai desa perdikan ya, menyandang status sebagai perdikan. Bukan hanya Sumberengin Kulon saja, prasastinya memang di Kulon, tapi Sumberengin konon pada masa lalu itu termasuk juga yang Kidul, termasuk juga Kalangan. Oleh karena itu 4 Juni 1204 itu sangat beralasan untuk dijadikan hari jadi desa, tepatnya hari jadi bersama ya, hari desanya Sumberengin Kulon, juga hari jadinya Sumberengin Kidul bisa juga, karena dulu satu, teman-teman di Kalangan juga bisa menjadikannya sebagai hari jadi desa. Jadi nanti jika bersepakat bisa diperingati bareng-bareng, sehingga dalam 1 minggu itu bisa festival selama 1 minggu ya, nanti bergantian dan seterusnya ya. Nah, dalam prasasti ini disebut bahwa bulannya ya, jadi jenisnya linggo prasasti dari batu kali ya. Inskripsi ini termasuk inskripsi panjang, jadi tulisannya panjang Bapak Ibu. Tulisan itu dipahatkan di sisi depan, kemudian nyambung ke sisi belakang. Tidak hanya sisi depan dan sisi belakang, sisi kanan dan sisi kiri. Jadi seluruh permukaan itu full aksara. Tapi sayang, bagian depannya itu sebagian besar aus. Karena nampaknya dulu prasasti ini sempat agak miring gitu ya, sehingga bagian yang depan itu kena panas hujan dan sebagainya, banyak tulisannya itu yang hilang. Padahal bagian pertama depan itu penting, tapi untung di bagian yang berkenaan dengan pertanggalan itu masih terbaca. Nanti kita akan lihat gitu ya, berikutnya.
memotong sebentar Ya. Pak Dwi. Nggih. Cepat. Para Bapak Ibu niki daharan sing sampun di paringaken panitia niku monggo jenengan nikmati nyantai kalih midhangetaken wedhar dawuhe Pak Dwi ngoten nggih. Monggo niku kabisan jenengan nikmati mawon. Nyantai mawon nggih. Santai saja Pak. Nggih, hendak tekan Pak Dwi nggih. Monggo lanjut. Ya, moga-moga jelas ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini adalah dari sisi depan. Sekarang dari sisi depan. Sebenarnya yang ini yang disangka dari ini depan, ini sebenarnya adalah belakang. Gitu ya. Belakang. Depannya di baliknya itu. Jadi yang ada apa? Nah, ini yang belakangnya. Sayang pelontos. Nah, bagian sebelah barat. Bagian atasnya masih ada beberapa tulisan yang terbaca. Nanti kita akan lihat ya. Jadi prasastinya ini bagian bawah agak mengecil, lebarnya ya, ke atas itu makin mengembang dan puncaknya itu melancip. Orang seringkali menyebut puncaknya akulade. Itu seperti kurawal, ya, seperti kurung kurawal, akulade ya. Nah itu. Ya. Nah, kemudian di sekitar puncak masih kelihatan ya. Ini aja kayak ini sebenarnya lingkaran. Lingkaran itu apa? Lingkaran itu bagian mengenai kalau sekarang ada stempel. Ini kalau Pak Lurah buat SK lalinya ranjut stempel nggak berlaku. Gitu ya. Jadi dulu legalitas itu dibutuhkan karena itu ada kertas yang dulu namanya plak segel yang ada apa itu ada burung garudanya gitu ya. Kalau tidak ada itu enggak berlaku. Nah sekarang kemudian ada stempel. Nah jadi ini adalah lencana. Ini adalah materai. Ya sekarang seperti materai gitu ya. Semacam materai. Lencana dengan gambar tertentu. Nah gambarnya yang orang seringkali menyebut lancana ini dengan serangga lancana karena lancana yang digunakan oleh raja yang bernama Raja Serengga. Nah lancananya itu nanti akan di kaos itu di kaos ini di tanggal 21 itu nanti Bapak Ibu nanti bisa lihat model lancananya itu yang di bagian belakang kaos itu adalah serangga lancana. Jadi intinya di serangga lancana itu ada bentuk yang konon itu disebut dengan sumu. Sumu itu sekarang masih dikenal tanduk ya. Loh kenapa tanduk? Karena dulu tanduk itu yang lancip itu ditaruh di sekitar mulut, yang membesar itu di atas dan itu bisa ditiup. Ini adalah trompet terkait dengan kepentingan militer. Nah, jadi mengawali perang, mengakhiri perang itu ditiuplah apa yang disebut dengan sumu. Atau kalau tidak itu bisa menggunakan cangkang kerang, namanya syangka. Karena itu ada syangkakala menjadi sakakala, gitu ya. Ketika kiamat itu dimulai dari meniup syangka, gitu ya. Nah itu, ini kalau didetailkan seperti itu ya. Nah, bagian yang saya beri hijau itu pas angka tahun, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ di sebelahnya itu ada yang saya garis hijau itu tulisan angka tahun 1126 Saka ya, bentuknya akulade. Ini rencana Raja Serengga. Ini sisi depan. Kalau dalam istilah Prancisnya namanya recto, sisi depan. Yang bagian belakang itu namanya verso. Ini sisi recto. Ya baik. Berikutnya, nah ini. Jadi lancana ini. Nah, ini ada beberapa kutipan gitu ya. Nanti detailnya agak di belakangnya ya. Nah, jadi ada prasasti. Jadi prasasti yang mengeluarkan Raja Serengga. Raja Serengga itu di Tulungagung tidak hanya mengeluarkan satu prasasti, lebih awal dari prasasti terpaut ya dengan prasasti Sumberingin ini kan 1004. Nah, lebih awal itu adalah 1204. Lebih awal itu adalah prasasti Galunggung. Ya, Galunggung itu di mana? Prasasti yang sekarang masih ada di area pemakaman Panjerjo. Tepatnya sebenarnya itu Ngasem ya katanya. Yang ada prasastinya itu di saat Ngasem ya Pak ya. Oh itu Anjer ya memang ya. Panjerjo tuh ikut Rejo Tangan. Oh saya kira Munut Pak ya. Oh Rejo Tangan ya. Di Rejo Tangan di Panjerjo itu angka tahunnya dulu nama desanya sekarang Panjerjo dulu namanya Galunggung. Galunggung. Desa kunonya ya. Desa Galunggung sekarang namanya Panjerjo itu angka tahunnya 1194 Masehi. Nah kemudian
Sumberingin Berarti tuwek kene nih. lebih muda. Udah no 200 Oh, loh. 12 tahun Nah itu kan Masehi, gitu ya. 1194 Tapi Bu. dari raja yang sama, ya. Kemudian ada lagi rajanya prasasti sama. Kamolan yang Lurus no enggak apa-apa. ditemukan di Kamulan. Kamulan masih ada. Dulu namanya Kamulan. Dulu Kamulan, sekarang orang nyebutnya Kamolan. Itu dulu wilayah Tulungagung, kemudian Kamulan diberikan Kulon ke kono. Trenggalek. Di sana ada prasasti, dulu prasastinya Oh, juga disimpan di ada. Museum Museum Tulungagung Majakensis. Baru-baru ini kemudian diberikan dengan kebaikan hati oleh pemerintah Tulungagung kepada Trenggalek, karena prasasti Kamolan itu dijadikan hari jadinya Trenggalek, gitu ya. Angka tahunnya sama dengan yang Galunggung, yang Sumberjo, ya, 1194. 94. Oh sama. Jadi Bawahnya niku berarti Bu. 1194. Nah, Bawahnya niku 12. Ini kan satu berikutnya tapi adalah tahunnya prasasti sama. Biri, ya. Galunggung ya. Prasasti Biri itu Biri sih nomor 2. 1202 Masehi. Ya, 1200. 1202 Masehi. Jadi 2 tahun sebelum prasasti Sumberingin. Biri itu di mana? W dan B itu bisa bertukar. Kalau Biri itu B-nya ditukar dengan W-nya Biri ya, B-nya ditukar dengan B, Biri itu menjadi Wiri. Nah, kata Wiri Biri, inilah yang kemudian mendapat 1202. kata tambahan kata Ci dan kemudian berubah menjadi Cu, menjadi Cu Wiri. Ya Allah, lemetan Cu Wiri. Wiri. Sekarang Ya sayang Allah, sekali hanya subhanallah. menjadi nama Cu perempatan. Wiri, Mas. Dulu Cu nama desa Wiri kuno. kondangnya ya. Sebelum kemudian Mas. desa itu berkembang dan memiliki sebutan Kalang Berat. Ya, Kalang Kalang Berat. Yang berat jadi atau Kalang Brit, gitu ya, Subhanallah, sekarang Pak jadi Ijen. Kalang Brit. Nah, Kalang Berat atau Ngonceki itu sudah sejarah. disebut di dalam prasasti Mula Malurung Cu Wiri. 1255 disebut juga di negara Kertagama. Oleh karena itu tidak benar kalau Kalang Brit itu berasal dari Adipati Kalang yang disebret-sebret di era Majapahit. Tidak benar cerita itu. Oh, berarti kita Nama itu membenarkan sudah ada juga. di prasasti Sejarah 1255 era Singasari gitu. Tidak boleh. Baik. Nah, kemudian sebenarnya masih ada satu lagi prasasti dari Raja Srengga, yaitu prasasti Sapu Angin. Prasasti Sapu Angin itu di Melurup Mas Didi. Prasasti Sapu Angin. Saya prasasti ini di Jakarta ya, di Museum Nasional di Jakarta. Nah, kemudian satu lagi prasasti Wates Kulon atau juga disebut prasasti Lawadan 1205 itu yang menjadi hari jadi Tulungagung. Jadi prasasti Lawadan dan prasasti ini, prasasti Sumberingin itu hanya terpaut 1 tahun, tapi lebih tua di sini daripada prasasti Lawadan. Ya, jadi prasasti Lawadan itu berasal dari Wates Kroyo. Sekarang prasasti sejak tahun 67 prasasti itu direlokasi, dipindahkan di halaman pabrik marmer, gitu ya, di Sule. Tapi muasalnya dari Wates Kroyo itu yang jadi hari jadi Tulungagung. Nah, selain ini ya, selain prasasti ini masih ada angka tahun lagi yang berasal juga dari masa pemerintahan Kertanegara, tapi hanya berupa angka tahun atau orang disebut dengan kronogram. Ya, ini ditemukan di Beji. Beji itu Sukorejo, Temon. Itu ada sumber air di sana, ada ambang pintu, ada angka tahunnya. Sekarang ada di makam di belakang masjid Beji itu ya, itu masih ada, itu juga dari Srengga. Nah, inilah beberapa bagian. Nah, kemudian detail tulisannya sekarang berikutnya. Nah, sejarah. ini tadi Tapi ada belum tambahan diketahui dari sih teman-teman siapa komunitas sing dari anu. Asa Gayatri menambahkan, jadi sayang sekali Beji beberapa Tulungagung. terbaca. Jadi angka tahunnya terbaca jelas 1126 Pokoknya ning ya, koyo Tegalan. 1126 Ada terawat. ya, Syaka. Kuwi lawas. Jadi biasanya dimulai Isyaka Warsatita gitu ya. Jadi Isyaka tahun Caka 1126. Tulisannya kayak ngono piye Kemudian diikuti dengan Jesta Masa. Masa ini menunjuk pada bulan. Bulannya bulan Jesta. Ya. Di bulan Jesta itu nanti kalau dimasehikan ketemunya di Juni itu. Jadi bulannya apa? Bulan Jesta gitu ya. Ya, tadi kemudian kalau Masehi jadi Juni. Nah, kemudian Titi. Nah, Titi ya. Jadi Titi itu artinya waktu ya. Titi itu artinya waktu ya. Titi ya. Jesta Masa Titi. Ya, titinya. Nah, ini titi waktunya apa? Pancami. Ya, Pancami. Panca masih kita kenal 5. Ini menunjuk pada tanggal. Tanggal 5. Nah, Pancami Sukla Paksa. Sukla itu artinya terang. Paksa itu bagian. Jadi
atau kita separuh ya. Oleh itu karena itu Sukla Paksa itu kita sebut diartikan dengan paro terang. Mengapa kok ada paro terang? Berarti ada paro petang, iya. Jadi hitungan terang dan petang itu dari apa? Terang gelapnya langit karena bulan. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 15 bulan itu adalah paruh terang. Mulai dari awalnya gelap-gelap puncaknya terang yang purnama itu ya. Nah, kemudian paruh yang berikutnya itu namanya Kresna Paksa. Kresna itu artinya hitam. Karena itu kalau wayang Kresna tidak hitam, itu berarti pembuat wayangnya itu ketean cetiran. Kudu ira Kresna gitu ya. Kresna Paksa ya. Itu mulai dari tanggal 15 sampai apa yang disebut dengan titileman. Titilnya lo ya, titileman. Titileman itu dari tilem. Bulan tilem. Jadi bulan itu ada tidurnya. Itu apa? Tanggal 30 gitu. 30 itu gelap-gelapnya karena bulan tek gitu ya. Nah baru nanti tanggal 1 kan jelirit gitu ya. Kayak alis juga, alis tanggal pisah gitu ya, itu tanggal 1. Nah jadi ini berarti limanya itu 5 paruh terang ya. Nanti kalau 5-nya itu 5 paruh petang, berarti ngitungnya 5 paruh petang itu tanggal 20. Iya enggak? Oh 15 ditambah 5 kan 20. Nah ini 5-nya 5 paruh terang gitu ya. Nah, kemudian di sini diikuti dengan ini hari Bapak Ibu ya. Nah, di Jawa sekarang itu kita hanya mengenal 2 kelipatan hari, yaitu kelipatan yang 5 yang disebut dengan hari pasaran itu Pancawara. Hari itu wara gitu ya, Pancawara. Dan satu lagi kelipatan 7 Saptawara gitu ya. Yang biasa kita pakai itu ya. Ini kan hari Selasa ya. Nah ini Selasa ini Saptawara. Dulu ada yang kelipatan 6 namanya Satwara. Di Jawa dulu dipakai, sekarang sudah enggak. Di Bali masih pakai. Karena itu di kalender Bali itu dia punya 3 wara, baik yang Pancawara, Satwara atau Saptawara. Di Jawa kayaknya sudah jarang menggunakan. Nah ini yang pertama itu yang tung itu sebenarnya dari kata tungle ya. Tungle ini adalah dari Satwara ya. Satwara, kelipatan hari yang 6 itu ya. Ini jatuhnya di tungle. Nah, kemudian K ini dari Kaliwuan. Kaliwuan itu menjadi Kaliwon, menjadi Kliwon. Kliwon. Jadi pasarannya itu Kliwon. Terus Su itu Sukro. Itu Jumat. Jadi Jumat Kliwon, Bapak Ibu. Jadi nanti golek hari jadi selamatan desone itu ya Jumat Kliwon. Karena apa itu Kaliwuan Sukra gitu ya. Dan seterusnya sayang sekali tidak terbaca ada Maga. Bahkan juga disebut tentang bintangnya Naksatra itu ya, naksatranya. Naksatranya Peter ya, Maga Naksatra ya. Dewateranya ada. Kemudian yoganya ada Agni. Kemudian walanya ada dan karananya dan seterusnya ada. Bahkan juga disebut hanya Mandala. Mandala Bapak Ibu itu adalah satu lingkungan yang disebut sebagai lingkungan suci. Dugaan saya Mandalanya itu ada di Sumberingin Kidul, bangunan sucinya itu. Tapi prasastinya itu ditempatkan di Sumberingin Kulon. Oleh karena itu Kidul Kulon itu nanti saya tunjukkan petanya itu berelasi ya. Kemudian ada Mandala titik-titik hilang ya. Jadi ini Tungga itu sebenarnya Utungga Dewa nama ya. Jadi Utungganya hilang ya, tapi Tungganya masih kelihatan. Utungga Dewa nama, kemudian Tinada. Nah Tinada itu biasanya menada itu. Jadi Umingsar atau Tinada. Jadi ini kalau perintah itu biasanya dari atas kemudian kalau dari bupati ke camat ke kepala desa sampai Pak RT misalnya gitu ya. Jadi umingsor. Jadi perintah itu turun gitu ya. Nah, kemudian dan seterusnya, kemudian juga menyebut di sini Paduka Sri Maharaja nah dan seterusnya. Kemudian ada Haji Prasasti dan seterusnya. Ini beberapa kata yang tertera di sana. Jadi ini sudah jelas tergambar ya, paling tidak kita sudah
mendapatkan unsur bulan. Bulannya Jesta. Ini kalau kemudian dikonversikan ke Masehi itu jadi bulan Juni, kemudian tanggalnya yang di sini tanggal 5 Pancami itu kalau dimasehikan ya tidak jadi 5 jadi 4 gitu ya. Oh, gitu. 4 bulannya Juni gitu. Kalau hari pasarannya Jumat Kliwon, hari 7-nya itu adalah Jumat dan seterusnya. Baik, ini ya. Jadi kita lanjut ya. Nah, nanti bisa di copy Nah, ya. aku ke Jumat. Selebihnya nanti tulisan yang lain kita susulkan. Loh, Pon wati belum jadi, Mas? paing niku ya. ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara kalau belum jadi, saya ini ada Numpangnya sama berikutnya nanti nanti. ada Yang mana? Nah itu. Nah ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ini diklik aja Mas. Enggak mau? Punden. Ya. Jadi beberapa tulisan itu masih ada. Sayang sekali aus gitu ya. Agak berat ya Mas ya. Ya baik, nanti sambil jalan ya, nanti ditayangkan. Baik, yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu begini ya. Jadi sebaran temuan yang sudah saya identifikasikan di Desa Sumberingin Kidul itu paling tidak ada 3 Tulisannya temuan. batu kayak Yang pertama ini tulisannya Bapak Ibu ya. Jadi tulisannya ini yang hitam-hitam itu ya. Ini ada tulisan, selebihnya sayang sekali aus. Nah, berikutnya lagi itu tentang angka tahun. Yang kedua setelah itu angka tahun nih. anugerah. Itu. Nah, ini angka tahunnya nih. Ini kelihatan itu. Yang masih kelihatan itu angka tahunnya ya. Yang 1126 Saka itu ya. 1126 Saka gitu. Nanti bisa dibasahi air, nanti kalau airnya sudah mulai agak mengering itu masih kelihatan anunya. Ini kita tidak basahi ya, jadi tidak begitu jelas gitu ya. Baik, Disuruh banyu selanjutnya kan bisa malah ditanyakan lagi sik boleh. salok Nah, ikan, salok. sambil Jendul lalu ya. niku Ini sudah. terus berikutnya. Nek Sama diwaca. itu Mas. Berikutnya lagi ini tempatnya. Nah ini yang beruntung ya. Jadi desa ini serius gitu ya. Lek ngopeni tinggalan itu serius karena saya lihat ada cukup yang tinggalan kuno yang tidak hanya si penting orang kudanan ya, tapi ini ya bude ya kokoh ya artistik gitu ya. Masyarakat menyebutnya dengan batu tulis ya, semoga aja lah gitu ya. Terus nggak usah diubah gitu. Sebenarnya ini adalah situs prasasti Sumberingin Kulon. Prasasti itu kan yang waktu tulis dah. Atau ada juga yang bentuk silogurit gitu ya. Atau ada juga yang menyebut silogarit gitu ya. Itu artinya sama ya. Nggak apa-apa. Tetap aja situs batu tulis nggak apa-apa. Nggak bisa diubah nanti tambah kayak bubuk jenang abang maneh. Dilanjut ya. Nah ini contoh seriusnya. Nah ini ya. Ini yang baru ya, yang ini kegiatan di situ sekaligus kayak purna pugar gitu ya. Selamatan yang ngikutin kita ya baik. Nanti perlahan kita perbaiki ya. Nah ini, jangan itu dulu Mas. Nah ini aja dulu. Nah baik Bapak Ibu, saya akan mengawali pembicaraan itu. Jadi perjalanan sejarah Sumberingin itu panjang. Oleh karena itu kalau masyarakat mengenalnya ke sejarah itu kan di era para Demang gitu ya. Demang 1 pertama, Demang kedua dan seterusnya. Itu sejarah juga, tapi dari masa yang lebih kemudian. Nah, kalau kita bagi ya, kesejarahan Sumberingin itu sudah ada sejak masa Hindu-Buddha. Masa Hindu-Buddha itu panjang, mulai awal tarikh Masehi sampai abad ke abad ke-16 Masehi ya. Itu masa yang namanya masa Hindu-Buddha. Nah, pada masa Hindu-Buddha tepatnya tahun 1204 desa ini yang memiliki, jadi 1204 itu momentum historis bagi desa ini karena 1204 itu diperolehnya status Swatantra dari desa Sumberingin. Dan status Swatantra Sumberingin itu tidak hanya berhenti dari masa Kadiri, sangat mungkin itu terus berlanjut sampai dengan masa-masa berikutnya karena ketentuan raja itu berlangsung lintas generasi. Jadi mungkin sampai runtuhnya kerajaan Majapahit gitu ya. Nah, sayang sekali pada masa pertumbuhan Islam, yaitu kurang lebih abad ke-16 sampai kurang abad 18, ini adalah masa gelap. Jadi kita tidak tahu desa ini seperti apa, gitu ya, itu masa gelap. Tapi beruntung kurang lebih abad ke-18 kita memasuki satu era yang saya sebut sebagai era Kademangan Sumberingin.
Ya, jadi disebut Kademangan karena pimpinan tertinggi, penguasa tertingginya Demang. Ya, Demang. Jadi ada 2 periode Demang yang masyarakat sempat menyebut Demang 1, Demang 2 dan seterusnya. Itu periode Demang yang lebih berikutnya, ya. Lebih berikutnya itu periode-periode lebih berikutnya. Sebelumnya ada makam Demang yang lebih tua lagi, yang dicungkupi itu, ya. Itu lebih tua dari yang disebut dengan Demang 1 atau Demang 2. Ya, nanti kita tayangkan ya. Oh, ada. Nah, jadi dengan demikian paling tidak abad ke-17 kita sudah mulai mendapatkan jejak lagi. Tapi tidak lagi dari masa hidup Buddha, tapi sudah dari masa perkembangan Islam. Terus berlanjut sampai dengan masa kolonial ya, memasuki masa Hindia Belanda gitu ya, sampai masa kemerdekaan dan sampai kini. Nah, dengan demikian era prasasti itu dengan era para Demang berbeda panjang sekali, setengah milenium, 5 abad gitu loh. Oleh karena itu tarikan ke belakangnya inilah yang tarikan yang sangat panjang gitu ya. Jadi ketika tidak ada kulon, tidak ada etan, tidak ada kulon, tidak ada kidul ya, adanya ya satu desa saja, Sumberingin gitu ya. Nah, baru nanti Sumberingin itu kemudian dimekarkan. Dugaan saya pemekaran itu sudah awal abad ke-20. Jadi tahun-tahun 1900 awal ya, ketika penetapan Tulungagung sebagai Regen ya, sebagai kabupaten gitu ya. Ini bersamaan dengan itu desa-desa besar itu dimekarkan jadi 2, Kulon dan Kidul. Baru kemudian belakangan lagi ditambah munculnya desa baru lagi yaitu desa Kalangan gitu ya. Yang konon ini merupakan satu desa. Nah, jadi dulu kalau pada masa hidup Buddha, kepala desa itu namanya Rama. Jadi seperti Pak Lurah ini sebutannya dulu Rama. Istrinya Rena, gitu ya. Rama Rena gitu ya. Nah, biasanya kalau di upacara penetapan Sima itu setelah Mansur Sima itu Rama Rena itu kemudian menari berkeliling gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti di hari di acara itu nanti Pak Lurah dan Bu Lurah akan menari berkeliling. Kalau di dulu ya upacaranya begitu ya. Jadi Rama Rena turun arena nari berkeliling. Nah, kemudian pada era berikutnya ketika era Kademangan, pimpinan daerah, pimpinan desa itu namanya Demang, ya, ya Demang. Dulu ada juga yang Demang itu Kucen, ya. Jadi dulu desanya Kucen, bukan Karangrejo. Karangrejo itu nama baru. Kucen itu dulu, nah ini Didik ini masih keluarga Kucen itu ya, ada Demang Kucen ya. Jadi ada juga di Blitar itu Kademangan. Nah, kok ombo? Iya, karena desa lama itu ya masa kecamatan gitu ya. Baik ya. Nah, baru setelah pemekaran itu muncul sebutan lurah gitu ya. Dan itu berlanjut sampai dengan sekarang. Jadi dengan demikian desa Sumberingin itu memiliki perjalanan jarak yang panjang berkelanjutan mulai dari